Hello everyone, welcome to the third video in descriptions. And today we are going to continue learning for English for academic purposes. And in this video, there are several points that we are going to learn. The first is parallel structure. Well, if we are explaining something, sometimes we will use several adjectives, or we can use several nouns. And when there are several part of the sentence that we will use at the same time, we use parallel structure. Jadi ketika ada beberapa bagian dari kalimat yang ada lebih dari satu bagian, misalnya subjeknya, predikatnya, objeknya, atau bahkan klausanya, yang biasanya ditandai dengan conjunction, and, but, or, maka di situ ada parallel structure. Maksudnya bagaimana? Nah, parallel structure ini karena merupakan dua bagian yang sama dalam sebuah kalimat, maka harus setara. Misalnya kalau dia adalah predikat. Di kalimat pertama ini contohnya, Susan always gets up at 7 and goes to work at 8. Di sini ada dua predikat, yaitu gets up and goes. Dua-duanya adalah predikat dari Susan. Seperti yang sudah kita pelajari kemarin ketika kita menggunakan subjek tunggal dan itu present, ini kan kebiasaan, maka kita menggunakan verb s. Nah, di sini karena keduanya adalah predikat dari Susan, maka harus setara. Kalau yang satu gets, yang satu go, maka salah. Begitu ya. Nah, tidak hanya predikat, misalnya ada ini keterangan, she is smart, beautiful, and rich. Nah, ini ketiganya adalah kata sifat. Kalau misalnya rich-nya ini diganti has a lot of money, maka tidak boleh juga. Walaupun artinya sama ya. Nah, kalau misalnya she is smart and has a lot of money juga boleh, malah boleh karena yang diparalelkan adalah is dan has-nya. Dua-duanya adalah bentuk s dalam present tense gitu. Itu boleh. Tapi kalau sudah terlanjur ada dua smart, beautiful, dua kata sifat, maka yang ketiga pun harus kata sifat juga, harus paralel. Nah, contoh lagi, I like reading good books, eating delicious food, and traveling to new places. Nah, ini ada tiga gerund, reading, eating, and traveling. Kalau misalnya ini diganti travel, maka tidak boleh juga, karena sudah ada dua yang sama. Ketiganya adalah objek dari like. Jadi ini noun, 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 gerund ya, ketiganya ya. Di verb ing, verb ing, verb ing. Nah, contoh lagi, before you leave, remember to clean the floor and lock the door. Di sini ada dua, to diikuti verb satu ya, clean and lock. Nah, jadi di sini ketika ada and, but, or, maka misalnya dalam soal curigailah bahwa harus ada yang disamakan. Oke. Di buku ini ada beberapa contoh. Nah, dan contoh di buku ini cukup rumit daripada contoh yang tadi saya berikan. Nah, contoh di buku ini ada there are few places in the world where a visitor can find such a rich variety of. Ini ada natural and historical, dua-duanya adalah adjektif yang menerangkan beauty, noun ya, adjektif tugasnya menerangkan kata benda. Nah, kata beauty ini langsung diparalelkan lagi dengan entertainment and culture. Tiga-tiganya adalah noun. Kalau misalnya culture-nya ini diganti cultural, maka nggak boleh juga, karena paralel dengan ini. Oke, jadi yang diparalelkan itu kita harus tahu apakah subjeknya, apakah predikatnya, ataukah objeknya, ataukah klausanya, dalam tataran apa. Contoh ini, it is a colorful modern city, but it has. Nah, di sini ada dua klausa, it is dan it has. Dua-duanya present, it's okay, tidak apa-apa. Nah, kemudian yang belakang ini ada a natural beauty with green parkland and perhaps the world most beautiful deep water harbor. Nah, di sini ada green parkland phrase, ini juga phrase. Jadi sama-sama frase boleh. Oke, jadi yang depan ini antar klausa, yang belakang antar frasa. Jadi di bagian mana diparalelkan itu yang perlu kita pikirkan ketika nanti mengerjakan itu. Ada lagi take it or leave it. Nah, ini dua kalimat perintah ya, imperatif. Verb satu objek, verb satu objek sama. Misalnya ini take it or leaving, nggak boleh juga. Jadi paralel, ada and but or, kita curigai harus ada yang disamakan. Oke, itu yang pertama yang kita pelajari di video kali ini. Nah, yang kedua, ketika kita mendeskripsikan yang namanya menggambarkan, itu kan kemarin ada muatan-muatan subjektif ya, ada opini ya. Misalnya kita membahas tentang Solo, ada yang mengatakan Solo itu kota yang
sejuk dan menyenangkan, ada yang mengatakan Solo itu panas dan mungkin mulai sesak sekarang ya. Nah, jadi ketika kita menggambarkan, kita bisa memberikan muatan opini dan terkadang untuk memperjelasnya kita menggunakan perbandingan. Nah, di buku kalian ada contoh di sini, I fell in love with Crete. Nah, ini adalah salah satu contoh description yang menitik beratkan pada pendapat pribadi misalnya. The island of Crete is perhaps the most famous for its history, paling terkenal. The Palace of Knossos is certainly one of the most impressive, yang paling mengesankan. Nah, jadi sampai bawah banyak sekali dia melebih-lebihkan atau mungkin menyangatkan ya. Bahasa Perancisnya lebay mungkin ya. Nah, di sini ada a most picturesque village dan lain-lain. Jadi ini contoh saja. Di sini penulis menitik beratkan pada pendapat dia dan dia menggunakan perbandingan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas because the mission of description is to make your reader maybe feel what you feel. Ya, see what you see. Nah, gini. Nah, comparison ini sudah dipelajari pasti di SMP sudah, di SMA sudah. Nah, kita ulang sedikit saja. Ada tiga tahapan. Yang pertama normal degree yang artinya sama, comparative degree yang artinya lebih, dan superlative degree yang artinya paling. Nah, untuk yang normal degree hanya ada satu rumus, S, adjective S biasanya. Karena kita yang dibandingkan itu biasanya sifat dari benda, maka kita menggunakan to be ya. To be as adjective S. Lucy is as smart as Jane. My house is as big as yours. Nah, jadi kita tinggal letakkan adjektif di tengah S di sini. Nah, untuk komparatif dan superlatif ada dua cara. Yang pertama, yang namanya lebih itu harus ada pembanding. Jadi dalam komparatif biasanya ada than. Dan kalau ada than, berarti ada yang harus dibandingkan berarti. Nah, kalau kita bisa menggunakan adjektif yang ditambah er, atau kita bisa menambahkan more, kemudian menuliskan adjektifnya, baru menggunakan than-nya. Nah, nanti kita bahas kapan menggunakan er, kapan menggunakan more, tapi biasanya kalau ada er atau more, kita menggunakan than. Nah, ini ada contoh, Lucy is smarter than Jane. Jane is more beautiful than Lucy. Oke. Nah, sedangkan di superlatif, yang namanya paling itu biasanya hanya ada satu, maka biasanya ada the-nya. Karena cuma satu. Nah, sama seperti di komparatif, ada dua cara. Adjektifnya bisa kita tambahkan the est, atau kita tambahkan the most. Nah, ini harusnya the most ya, seperti contohnya di sini. Nah, kita tambahkan the most adjective. Kalau sudah paling, tidak ada pembanding lagi. Nah, kalau paling itu biasanya lingkup. Dia paling di mana? Nah, contoh, kita bisa tambahkan preposisi in, of, atau among. Lucy is the smartest in the class. Jane is the most beautiful among her friends. Oke, ini contoh saja. Oke, jadi untuk komparatif dan superlatif bisa ini menggunakan er atau more, komparatif, est, atau the most untuk superlatif. Nah, kapan menggunakannya? Ini. Tergantung kata sifat yang kita mau bandingkan. Kalau kata sifatnya satu syllable, satu suku bunyi ya biasanya, ini tinggal ditambahkan er biasanya. Big, bigger, cheap, cheaper, fast, faster. Kalau lebih dari dua suku bunyi, lebih dari dua syllables, kita langsung pakai more atau the most. More beautiful, the most dangerous, more expensive. Nah, yang jadi masalah itu kalau dua syllables. Nah, kalau dua suku bunyi, biasanya kita lihat yang pertama adalah dia kata dasar bukan. Kata dasar maksudnya memang dasarnya dia kata sifat. Misalnya kata pretty. Kata pretty itu memang dasarnya pretty ya, bukan kata pret tambahan y, bukan, tapi memang pretty. Kata funny, funny bukan dari fun ya, karena fun dan funny sama-sama kata sifat. Jadi mereka dua kata sifat yang berbeda. Atau mereka diturunkan dari kata lain, misalnya kata famous. Kata famous itu dari kata fame, kata benda, ketambahan ous menjadi kata sifat. Nah, kalau dia murni kata sifat, kita bisa tambahkan er, jadi pretty, prettier, funny, funnier, tapi kalau dia diturunkan, kita bisa menggunakan more, more famous, harmful dari harm, ketambahan full, more harmful. Jadi lihat akhirannya, kalau ada akhiran aus, full, less, ish, ive, eng, ed, maka kita menggunakan yang more, biasanya seperti itu. Oke, nah jadi lihat kalau satu syllable langsung er, kalau lebih dari dua langsung more atau most, tapi kalau dua kita lihat
akhirannya dia merupakan kata dasar atau bukan. Nah, tidak semua kata sifat tunduk pada peraturan tadi. Ada beberapa kata yang sama sekali berbeda gitu. Misalnya kata good tidak menjadi gooder. Di sini dia berubah menjadi better ataupun best. Nah, kata bad ada worse, ada worse. Nah, kata far ada dua jenis. Kalau dia mengacu pada jarak, maka farther, the farthest. Tapi kalau dia abstrak, misalnya, my house is farther than your house. Itu jarak. Tapi kalau we will discuss about this further, nah itu kan bukan jarak kan, kita akan membahas lebih lanjut atau lebih jauh. Nah, itu kita menggunakan yang further atau furthest. Little, less, many, more, dan most. Nah, untuk yang komparatif, kita juga bisa lebihkan lagi dengan menambahkan, jadi masih bisa dimodifikasi dengan kata much. Jadi much, far, a lot, di depan komparatif saja ya. Misalnya much bigger, jauh lebih besar. Far better, jauh lebih baik. Nah, kemudian a lot smaller, jauh lebih kecil. Nah, seperti itu. Ini bisa kita tambahkan. Nah, kemudian tambahan untuk materi kali ini di buku dibahas tentang penggunaan kata enough dan kata to. Kata enough ini, kata cukup, tergantung dia ketemu kata apa. Kalau kata enough itu ketemu kata benda, itu di depannya. Enough water, enough money, enough food. Tapi kalau ketemu kata sifat, nah ini dia di belakangnya. Good enough, big enough, old enough. Nah, kata to juga sama. Kata to kalau di depan kata sifat itu artinya terlalu. Too good, too big. Ya. You are too good for me. Ya, ada yang pernah dengar? Oke. Nah, sentence juga. Kalau ada to di belakang sentence, maka artinya juga. I'm hungry too. I love you too. Oke. Nah, di buku bisa dilihat beberapa contoh tadi penggunaannya ya. Ini ada 3 formula. Formula 1 ini much more interesting, dari more interesting ketambahan much ya, much better bisa. As clean as beautiful as, sama dengan tadi. Nah, ini penggunaan old enough, kata enough, dilihat dia mengikuti atau diikuti kata benda atau kata sifat. Kemudian kata to, kalau di depan kata sifat artinya terlalu. Nah, ini. Oke. Nah, sepertinya itu saja yang kita pelajari di description. Kita review sedikit. Kemarin kita sudah belajar tentang present tense, kita sudah belajar tentang phrase, membuat noun phrase, membuat kalimat yang lebih kompleks, mungkin lebih sesuai dengan jenjang pendidikan kita. Kemudian hari ini kita belajar tentang parallel structure, kita belajar tentang comparison. Ketika kita mau mendeskripsikan sesuatu, biasanya kita bisa memberikan pendapat ataupun membandingkan dengan yang lain. Jadi, pembaca akan lebih jelas menangkap apa yang kita ingin. Nah, itu dipelajari. See you on the next video on report. Thank you.